Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau semua terlanjur, kita mendengar dengan mata, mulutnya ditutup, gak boleh ada yang buka mulut, senyum boleh. Nahmadu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berjuta-juta nikmat yang telah Allah berikan. Kalau kita mau menulis nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah tafsirkan jauh tadi. Seandainya kalian jadikan seluruh air laut dijadikan tinta. Coba yang air laut itu jadi tinta kali 7 samudra. Kemudian seluruh dedaunan dijadikan kertas. Lalu kita mulai menulis nikmat Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Kering itu air laut, wallahi masih ada nikmat Allah yang belum tertuliskan. Banyak, cuma kita nggak berpikir. Ibu-ibu pernah berpikir nggak siapa yang menciptakan pikiran kita sehingga bisa berpikir? Siapa? Nikmat mata ini perlu disyukuri. Satu nikmat mata, satu kedipan mata itu lebih berharga daripada seluruh dunia beserta isinya. Dewa. Nikmat kedipan mata ini Pak lebih berharga daripada jabatan presiden. Ada nggak di sini yang mau jadi presiden terus matanya nggak bisa berkedip? Ayo mau ditahan dulu sebentar Pak. 1 menit jangan berkedip matanya. Bahkan nikmat satu kedipan mata ini tidak bisa dibayar dengan ibadah kita sampai mati. Kita sholat, zakat, puasa, semua amal dibuat setiap hari tanpa bermaksiat sekejap mata pun, itu tidak akan bisa membalas nikmat satu kedipan mata. Baru nikmat mata. Dengan mata kita bisa melihat, bisa melihat ini merah, ini coklat, ini putih. Itu anak saya, itu istri saya, itu teman saya. Kemana? Kalau disuruh bayar berapa harus kita bayar nikmat mata? Adakah di sini yang mau menjual matanya sebelah mata 10 miliar? Oh itu orang kaya semua ya berarti. Nggak ada alasan mengeluh lagi saya miskin, saya nggak punya modal Pak. Itu modal untuk mata. Belum lagi nikmat oksigennya dapat dokter sih. Tanya berapa harga satu tabung oksigen buat 1 hari? Taruh aja 500.000 kali 60 tahun. Berapa harus kita bayar untuk nikmat? Setiap hari manusia bernafas kurang lebih 20.000 kali tanpa berpikir. Without thinking. Saya lihat tadi nafas, bapak nafas, abang nafas, nggak ada mikir lu. Ibu nafas ya dari tadi. Ada nggak mikir nafas dulu? Nafas. Nggak ada. Kalau saja kita berpikir dalam setiap hembusan nafas kita, wallahi kita akan ucapkan alhamdulillah dalam setiap kali kita bernafas. Alhamdulillah. Ini nikmat Pak. Coba pikir ke atas. Nikmat akal yang sehat. Apalah artinya dijadikan orang kaya, orang terkenal, dijadikan raja, presiden, tapi akalnya dirusak sama Allah. Jadi hadirin mulia, nikmat terkecil yang Allah beri kepada manusia itu adalah nikmat harta benda dunia. Itu terendah. Di atasnya nikmat kesehatan, nikmat tubuh yang sehat. Saking hinanya nikmat harta benda dan pangkat, jabatan, popularitas di dunia kepada musuhnya pun Allah berikan. Pak, orang kafir itu lebih kaya dari kita, hartanya lebih banyak. Tapi di sana tidak ada ukuran standar kebahagiaan dari mulia. Itu nikmat terkecil sampai Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita. Kalau saja harga dunia dalam pandangan Allah sama dengan 11 sayap nyamuk, maka orang-orang kafir tidak akan diberi minum walau seteguk air pun. Jadi ibu kalau melihat orang kafir kaya jangan iri. Dia tidak pernah sholat. Dia bukan orang Islam, paling maksiat tapi duitnya banyak, rumahnya mewah, mobilnya mewah.
Allah sayang sama dia. Bukan. Tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, Allah taala berikan dia faqihu fiddin, kepahaman agama. Allah beri dia iman. Ya, Pak. Itu orang-orang yang maksiat yang tidak taat sama Allah itu, dia cuma menunggu saat dua saja, taubatnya dia atau azabnya Allah taala. Kalau dia tidak cepat-cepat taubat kembali kepada Allah, dia hanya menunggu azab datang saja. Kalau tidak di dunia, di akhir al-habis saja. Bayangkan Pak, diberi rezeki, diberi mata, diberi telinga untuk mendengar, dijaga oleh Allah Ta'ala, diberi pangkat, jabatan, popularitas, kendaraan, rumah, diberi semua sama Allah, dipanggil nggak pernah mau datang. Kira-kira kalau kita gimana Pak? Ngasih makan orang 3 hari, terus kita panggil, hei kamu sini, dia bilang maaf sibuk. Mungkin kita akan berpikir hari keempat yang dikasih lagi itu orang makan. Itu orang nggak tahu balas budi. Ini Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna, yang maha baik. Ada orang yang 60 tahun, 70 tahun dipanggil tak pernah datang. Dikasih rezeki sama Allah, Allah tetap tunggu dia kembali kepada Allah. Berjuta-juta kesalahan yang telah kita lakukan, tidak berbuat, namun Allah tidak pernah pergi. Allah selalu setia menunggu kita pulang. Jadi hadirin dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya melihat di sini semua ini orang-orang dicintai oleh Allah. Amin. Kalau nggak disayang Allah, tidak semua orang boleh masuk ke rumah Allah. Orang yang boleh masuk ke rumah saya itu hanya orang yang saya sukai saja. Musuhnya nggak boleh masuk. Orang kita benci nggak boleh masuk ke rumah itu. Coba ya. Jadi orang yang sudah masuk ke rumah Allah, insya Allah itu adalah orang yang dicintai oleh Allah. Apalagi yang diizinkan berlama-lama di rumah Allah, bermalam di rumah Allah, i'tikaf di rumah Allah. Itu ciri-ciri orang yang mulai dicintai oleh Allah. Nah, jadi hadirin yang mulia, apabila kita semua mengenal Allah, kita pasti akan mencintai Allah. Apabila kita mengenal ini dunia, kita pasti akan suka sama dunia. Orang pasti akan cinta sama dunia. Kalau dia kenal apa hakikat dunia, dunia itu tak apa-apa. Dunia itu segala sesuatu yang menjauhkan seseorang dari Allah, itu dunia. Segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya, itu akhirat, itu dunia. Segala sesuatu yang melalaikan orang dari Allah, hati, itu dunia. Jadi dunia itu bukan ke sawah, ke ladang, berdagang, itu bukan dunia. Kalau dia berdagang yang menghidupkan agama sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, itu agama. Bahkan masuk toilet kalau ikut cara Nabi, itu agama. Dunia itu sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Dunia. Orang beriman tidak ada dunia bagi mereka, karena 24 jam kehidupannya adalah agama. Dia berbuat orang beriman ini Pak sesuai dengan perintah Allah. Dia kalau mau makan, dia pikirkan bagaimana cara makan yang dicintai oleh Allah, bagaimana cara makan yang disukai oleh Allah Ta'ala. Itulah cara makan yang Rasulullah SAW. Makan tangan kanan, minum tangan kanan, duduk gak berdiri, gak jalan-jalan. Sekarang Pak orang aneh, saya dipakai makan berdiri tangan kiri. Itu bukan cara makan yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Jadi orang beriman gitu Pak, apapun yang dia lakukan, dia pikirkan ini bermanfaat, tidak untuk akhirat saya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, yang dipikirannya satu saja, bagaimana Allah cinta sama saya, bagaimana Allah sayang sama saya, bagaimana Allah ridho kepada saya. Orang-orang semua seluruh dunia mau suka atau tidak suka, dia nggak peduli. Yang penting Allah suka. Karena dia orang beriman itu, dia kenal dengan Allah. Dia tahu yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi adalah Allah. Ya, sampai hari ini belum ada orang yang mengakui dia yang menciptakan matahari, yang menciptakan bulan, bintang, planet-planet, yang menciptakan gunung, yang menciptakan samudra, pohon-pohon, binatang-binatang, dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Ada binatang itu yang terlihat oleh mata kita harus pakai lagi membesar, pakai mikroskop. Tapi dia punya mata, dia punya jantung, dia punya kaki, dan tangan. Siapa yang menciptakan? Allah. Yang menciptakan makhluk yang nampak dan yang tidak tampak oleh mata adalah Allah. Yang menciptakan surga, neraka, sirat, malaikat, jin, alam mahsyar, alam kubur adalah Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah tidak bisa apa-apa, selain Allah tidak bisa menciptakan apa-apa. La ilaha illallah. Yang menciptakan kita siapa? Allah. Yang memberi rezeki siapa? Selain Allah tidak ada yang bisa memberi rezeki. Pagi-pagi kemusyrikan,
Tanpa disadari, pedagang hari-hari berdagang dia dapat untung dari perdagang, dia yakin toko yang memberi rezeki itu syirik. Siapa yang memberi rezeki? Allah. Kalau nggak percaya coba sekali-sekali yang punya toko tanya orang yang datang ke toko itu bapak dari mana? Kalau saya di Bali datang ke galeri saya, kamu dari where you from? Kanada. Wih. Kamu dari mana? France. Kamu Australia. Datang lagi kamu dari mana? Where you from? Jepang. Kamu dari mana? Taiwan. Pernah kita berpikir siapa menggerakkan hati orang dari ujung-ujung dunia datang ke toko kita? Kenapa dia tidak datang ke toko orang lain? Allah yang hantar dia. Banyak toko dia dari Allah. Tidak ada hubungannya toko dengan rezeki, tidak ada hubungannya pekerjaan dengan rezeki, tidak ada. Rezeki itu hubungannya dengan siapa? Ar-Razik, Allah. Makanya orang beriman dia mampu meninggalkan rezeki untuk menemui Zat yang Maha memberi rezeki, untuk memenuhi panggilan Zat yang memberi rezeki. Jadi orang yang beriman itu dilihat Pak, kalau pas dia lagi transaksi, azan berkumandang, dia lanjutkan tidak transaksi apa dia pergi ke masjid. Kalau masih lanjutkan transaksi, cacat imannya. Lagi dagangnya. Ini proyek lumayan nih. Dilanjutkan sedikit lagi, Masya Allah. 1M, 2M untung. Orang yang paham Allah lebih besar daripada uang miliar, dia akan katakan kepada klien dia, dikatakan Pak, saya akan ke masjid dulu. Itu ada bunyi panggilan Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah lebih besar daripada transaksi. Tunggu sebentar di sini kalau dia orang kafir, kalau dia bukan orang Islam, kalau dia orang Islam ajak dia ke masjid. Mari kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah panggil kita sekarang. Dia tidak mau, saya marah. Kalau bapak tidak lanjutkan ini saya geser. Tidak ada masalah. Bapak batalkan ini proyek, batalkan ini transaksi, saya akan pergi ke masjid. Saya akan memenuhi panggilan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Itu orang beriman. Dia tinggalkan rezeki untuk memenuhi panggilan Zat yang Maha memberi rezeki. Karena dia yakin Allah Ar-Razik. Allah yang memberi rezeki, bukan toko, bukan kantor, bukan suami, bukan bos, bukan sawah, bukan kebun, bukan anak. Allah selain Allah tidak bisa apa-apa. Selain Allah tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat sedikit pun. La ilaha illallah. Bisa tak keyakinan semacam itu? Lagi rapat di kantor nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Jangan berdiri, maaf, rapat kita tangguhkan. Saya mau berangkat dulu, gimana kita sholat berjamaah? Yang non-muslim mohon maaf, tunggu 5 kaki kira-kira setengah jam. Nanti kita lanjutkan lagi. Karena yang menciptakan saya dan kalian semua telah memanggil. La ilaha illallah. Rasulullah SAW sedang asik bersengkrama, bersendagurau dengan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian mendengar panggilan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata Aisyah? Rasulullah SAW langsung berdiri, pergi meninggalkan aku seperti orang yang tidak pernah mengenal aku. Wajah Bilal langsung pucat. Begitu membayangkan dahsyatnya panggilan besarnya Allah Subhanahu wa taala. Dah sempat cipika-cipiki yang pergi ke masjid dulu ya sebentar ya, nanti kembali enggak ada. Beliau pergi, Rasulullah pergi meninggalkan aku seperti orang yang tidak pernah mengenal aku. Kenapa? Allahu Akbar. Orang yang mencintai Allah, mendengar nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Jadi bapak kalau ada azan nggak ke masjid, diragukan kecintaannya kepada Allah. Orang kalau mencintai seseorang Pak, mendengar nama kekasih dia bergetar hatinya. Mungkin bapak-bapak atau ibu yang pernah jatuh cinta, coba lagi dulu-dulu tahu ada langsung nama kekasih kita. Kenapa disebut nama dia? Ada apa? Langsung bergetar hati ya, mendengar nama kekasih. Orang yang mencintai seseorang yang suka membaca surat dari kekasih. Kalau zaman Pak Yusuf dulu nggak ada SMS, nggak ada BBM, yang ada surat cinta. Disemprot pakai parfum, ditaruh di dalam lemari. Setiap mau tidur dicium. Itu surat cinta dari makhluk. Ini surat cinta dari Allah segini tebal ini, 6.000 ayat lebih. Pernah nggak dibaca itu? Mampu cinta sama Allah ngaji sekali setahun. Al-Quran nggak pernah dibaca. Orang yang mencintai seseorang dia suka menyebut nama kekasihnya. Dia suka berzikir Allah,
Allah. Orang yang mencintai seseorang itu biasa dia suka melihat rumah kekasihnya. Setiap kali asal melihat atap sih nggak ada masalah. Dia jalan masuk dalam rumahnya, oh alhamdulillah bisa lihat terus. Orang yang cinta sama Allah nggak suka sama masjid. Dia nggak suka lihat masjid, dia suka bangun masjid, dia suka memperindah masjid, dia suka mengamalkan masjid. Pasti dia tidak kenal dengan Allah, pasti dia tidak cinta kepada Allah. Orang yang cinta kepada seseorang dia sudah bermalam di rumah kekasih. Jadi Pak, kalau orang cinta dia itikaf cepat buru-buru. Ini istana Allah, rumah Allah. Satu malam itikaf di rumah Allah ini Pak, karena Allah dijauhkan dari neraka sejauh 3 parit. Sahabat bertanya ke Rasulullah SAW, satu parit berapa jauh ya Rasulullah? Sejauh langit dan bumi. Satu malam Bapak itikaf di masjid karena Allah, tinggalkan anak istri di masjid, bertafakur, menangis di hadapan Allah, di rumah Allah. Itu akan dijauhkan dari neraka sejauh 3 parit. 3 langit dan 3 bumi jauh. Orang yang mencintai seseorang dia akan suka berkorban untuk kekasihnya. Bukan minta-minta terus sama Allah. Waktu itu punya duit, ya Allah minta duit, dikasih duit. Yang punya suami, yang punya istri, ya Allah minta jodoh, dikasih jodoh. Udah nikah yang punya, ya Allah minta anak, dikasih anak. Habis punya anak mau sekolah, ya Allah anak mau sekolah, minta dia sekolah. Kendaraan ada, minta kendaraan dikasih lagi sama Allah. Ya Allah rumah mau terus kasih rumah, dikasih rumah sama Allah. Minta terus sama Allah, nggak pernah memberi. Itu bohong Pak, cintanya. Orang kalau mencintai dia akan tanya ke kekasihnya, apa yang kamu sukai? Ya, aku mau kesana nanti suka apa martabak, apa gimana? Mau dibuat apa nih? Gak minta terus. Ya Pak, mulai hari ini kita mulai tingkatkan pengorbanan kita untuk Allah. Allah suka di rumahnya dibagusin, rumahnya dimakmurin. Masya Allah, apa yang kau suka ya Allah? Waktuku di waktuku untuk makmurkan masjid ya. Hartaku ini hartaku ya Allah. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah SWT. Ini kecintaan kepada Allah ini penting. Kalau kita ingat Allah, Allah pasti ingat kita. Kalau kita lupa Allah, Allah tetap ingat kita. Benar, Allah maha baik. Kalau sama makhluk itu kadang-kadang kita ingat dia ingat orang lain. Itu. Tapi sama Allah, Allah maha baik. Jadi perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia ini hadirin yang mulia adalah perkara iman. Bu, tahu iman kan? Iman itu dalam Al-Quran diceritakan apa itu iman, alladzina yu'minuna bil ghaib. Sesungguhnya orang beriman itu siapa mereka? Orang yang percaya kepada yang tidak tampak, dia percaya kepada Allah. Maknanya selain Allah dia tidak percaya. Dia hanya meminta kepada Allah, itu orang beriman. Dia hanya berharap kepada Allah. Semakin besar harapan hati kita kepada selain Allah, maka akan semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Kenapa ibu-ibu, bapak-bapak kita sering kecewa dalam kehidupan? Karena kita sering berharap kepada makhluk. Berharaplah hanya kepada Allah. Karena hanya Allah tempat berharap, hanya Allah tempat meminta. Kita ceritakan masalah kita ke makhluk, masalah tambah besar. Yang ada kita dia jadi ketahui. Tapi kalau kita ceritakan masalah di hadapan Allah, tempat curhat terindah di atas sajadah, malam nangis sama Allah, ya Allah saya punya masalah. Allah yang punya masalah. Kita orang kampung nih Pak, dari kampung terus demo ke pemerintah, demo ke gubernur Pak. Gubernur punya banyak masalah, lebih banyak masalah dari kita. Demo ke presiden, presiden masalah lebih banyak. Nah, orang beriman itu demo sama Allah, dia minta ya Allah, ya Allah, ya Allah. Orang manusia ini kalau beriman kepada Allah, dia lebih mulia dari malaikat. Tapi kalau manusia ini tidak beriman, dia hari-hari maksiat kepada Allah, dan pernah taat kepada Allah, ini manusia lebih hina dari binatang. Walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Nanti banyak penduduk neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Aku beri mereka hati tidak digunakan untuk memahami. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Aku beri mereka mata tidak digunakan untuk melihat kebesaran Allah.
Wallahu a'lam wa yasma'una biha. Aku beri mereka telinga, tidak digunakan untuk mendengar. Ulaika al-an'am, mereka seperti binatang. Bal hum adall, bahkan mereka lebih hina dari binatang. Ibu-ibu tahu biri-biri kan? Di sini ada biri-biri Pak Yusuf, ada. Di sini kambing, tapi kalau di New Zealand itu banyak. Itu kambing domba yang bulunya tebal. Kalau anak-anak tuh sama lesi gitu, itu biri-biri. Itu biri-biri sekali beberapa bulan dicukur bulunya. Bulunya biri-biri itu mahal harganya. Itu binatang. Bulunya binatang itu ada harganya. Nah sekarang coba Pak pulang-pulang nanti ke rumah cukup bulunya semua. Oh ini inspiring ini kayaknya mantap juga ini. Masa bulu kambing, bulu biri-birinya mahal? Nah saya kan ustaz, dicukur semua bulu, datang ke pasar. Pak mau beli nggak bulu saya? Ini bulu ustaz loh. Ini bulu presiden loh. Ada yang beli nggak? Bapak beli nggak? Bulunya Pak Jokowi kan? Nggak ada harganya bulu manusia. Nah, kan benar kan? Manusia jasadnya, jasad binatang itu lebih berharga daripada jasad kita. Kulit sapi, kulit kambing, kulit kerbau, kulit kuda, kulit buaya, kulit ular, kulit biawak, kulit kelinci, bahkan kulit babi itu harganya. Ibu beli tas hati-hati, itu ada yang bintik-bintik yang gede-gede, beli-beli itu tas dari kulit babi. Itu kulit babi bisa jadi dompet, semua bisa jadi dompet, tulisan-tulisan itu. Saya mau tanya, kalau kulit manusia berapa harganya? Ini kebetulan ini tetangga pada mati-mati, kita sibuk semua, nggak ada yang nguburin. Ya udah gimana musyawarah kita kulitin aja dah. Dikulitin, dijemur, disamak, dijadiin kulit tas kulit manusia. Ori, ibu mau beli nggak? Tas kulit manusia ori. Daging sapi berapa sekilo bu? Sekarang. Nah itu yang dikulitin tadi bagi-bagi daging yang mau dijual bu. Berapa kira-kira laku? Daging manusia berapa harga sekilo? Pak, tahu burung walet kan? Itu burung walet terbang ke sana kemari. Kemudian dia berudah di sarang, di kandang. Air liurnya burung walet itu Pak di Bali 15 juta 1 kilo. Sarang walet itu 15 juta sekilo. Nah, ini mantap nih. Pulang-pulang ambil betul aqua. Siapa tahu aja kan? Coba-coba nih. Ini obat air liurnya Muhammad. Ada yang mau beli. Air liurnya Ustaz, air liurnya artis. Jadi manusia itu berharga karena apa? Takwa. Mulianya manusia bukan karena berat badannya, bukan. Tidak bukan sakit. Jadi nggak ada jaminan kemudian orang gendut lebih muda dari orang kurus kan? Orang tinggi lebih muda dari orang pendek kan? Orang kaya lebih muda dari orang miskin kan? Bukan dalam kaya dan miskin orang letakkan kemudian hanya dalam ketakwaan saja. The one and only place. Satu-satunya tempat kebahagiaan, kemuliaan, kesuksesan dalam ketakwaan. Orang yang merasa mulia dengan harta itu orang yang rusak imannya. Orang yang merasa mulia dengan jabatannya orang yang cacat imannya. Orang yang merasa mulia dengan tampan rupanya, dengan cantik wajahnya, orang yang rusak imannya. Begitu juga sebaliknya, orang yang merasa hina dengan kemiskinan adalah orang yang rusak imannya. Orang yang merasa hina dengan buruknya rupanya, dengan miskinnya dia, itu orang yang rusak imannya. Pak, ada orang tinggal di kampung dia penyakitan, gak ganteng, gak cantik, gak kaya. Dia gak punya rumah, tinggal di gubuk rehat aja. Udah penyakitan, gak tampan, miskin. Kalau dia bicara gak ada orang mau dengarkan pembicaranya. Kalau dia menghina orang-orang gak ada yang mengambil dia jadi menantu. Semua orang melecehkan dia, menghinakan dia, meremehkan dia. Tapi kalau di hati orang tadi ada kecintaan kepada Allah, ada ketakwaan kepada Allah, satu orang miskin itu lebih baik daripada seluruh presiden kafir di seluruh dunia.
Kan Nabi pernah tanya sahabat, satu orang miskin lewat. Itu siapa? Ya Rasulullah, itu orang miskin. Dia kalau bicara orang nggak mau dengar ya Rasulullah. Kalau dia mau minang anak orang nggak ada yang ngambil jadi menantu. Lewat lagi orang kaya. Kalau ini siapa? Oh ini orang hebat, orang kaya ya Rasulullah. Sehingga kalau bicara satu pembicaraan semua orang mendengarkan kata-kata dia. Kalau dia mau ambil meminang anak orang, semua orang berebut mengambil dia jadi menantu. Apa jawaban Rasulullah? Ketahuilah oleh kalian, orang pertama tadi, satu orang pertama tadi lebih baik daripada orang kedua seisi bumi. Jadi hadirin mudah-mudahan hari ini yang harus kita usahakan itu ketakwaan kita kepada Allah. Ini harta benda dunia tidak bisa memuliakan kita, tidak bisa. Saya punya guru, beliau pernah pergi dakwah ke Amerika. Sesampainya di Amerika, dia dijemput sama orang yang mengundang beliau dengan satu mobil mewah. Dia nggak sebut merek mobil, tapi mobil itu mewah, mahal itu mobil. Di Indonesia masih langka itu mobil. Maka Ustaz tadi naik hadirin mulia. Dulu saya tadi naik atas mobilnya. Terbesit di hati beliau sedikit kebanggaan. Ini keren ini, mulia sih. Buktinya dijemput sama mobil mewah. Masa mulia karena dijemput sama mobil mewah? Enggak mengucap di bibir, tapi cuma di hati terbesit sedikit di hati beliau. Ketika itu mobil berhenti di traffic light, di lampu merah, pas di sebelah mobil beliau berhenti mobil yang warnanya sama, mereknya sama. Dan beliau melihat ke sebelah langsung istighfar kepada Allah, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Karena di atas mobil yang di sebelah itu seekor anjing yang sedang menjulurkan lidahnya keluar. Dia istighfar, astagfirullah. Itu anjing juga naik mobil mewah. Pak, anjing naik mobil mewah, tetap aja anjing. Tidak mengangkat derajat anjing sedikit. Jangan sampai mobil kita lebih mahal daripada harga diri kita. Ada orang kaya, orang puji dia, Pak Haji, assalamualaikum. Sombong, dia pikir dia mulia. Tahun depan bangkrut, mobil hilang. Dia jalan lagi nggak ada yang tegur. Ternyata awalnya ditegur orang yang orang siapa? Mobilnya, bukan dia. Tapi memang dari masyarakat kita begitu. Kalau orang kaya itu nggak pernah salah, Pak. Di kampung kita, Pak, itu kalau orang kaya itu weh, harum kan dia, Pak. Dia bilang harum ditutup, Pak. Orang kaya tutupnya, tutupnya bersih. Itu kalau orang kaya itu, Pak. Tapi kalau orang miskin yang tutup, aduh, habis dihajar, Pak. Otakmu di mana? Sopan nggak sopan belajar, Pak. Itu sabar-sabar, Pak. Kalau kita di bawah batu harus sabar sedikit. Memang manusia begitu. Kacamata manusia berbeda dengan kacamata Allah. Ada kawan saya, Pak, miskin, punya tato. Pulang kampung dia. Apa kata Pak? Wah, kamu ini preman nih. Tato itu kan preman. Hah? Pantas kamu tidak tahu. Pakai tato-tato sekarang ya preman. Kemudian berhenti mobil mewah, keluar orangnya pakai tato juga, orang kaya. Oh ini seni. Ya Pak. Gitu Pak. Jadi kalau tidak orang kaya itu enak ini Pak. Apa-apa tak salah-salah, benar terus. Oh bos, orang kaya. Orang miskin mah takdir mah usaha Pak. Maka kalau semakin tinggi pohon itu semakin keras anginnya Pak. Kalau nggak mau kena angin kencang, jadi rumput, tapi harus sabar diinjak-injak. Sungguh punya sabar injak. Jangan diujiannya dapat. Nah, jadi hadirin mulia, Allah Subhanahu Wa Taala telah meletakkan kebahagiaan manusia dalam ketaatan. Orang taat pasti bahagia, orang kaya taat pasti bahagia, orang miskin taat pasti bahagia, presiden taat pasti bahagia. Gubernur taat pasti bahagia, bupati taat pasti bahagia, Pak Camat, Bu Camat taat pasti bahagia, orang kampung kepala desa, Pak RW, PRW
baik dia laki-laki ataupun wanita. Siapa saja yang beriman dan beramal soleh, baik dia laki-laki ataupun wanita, Allah akan berikan dia hayatul thayyibah, kehidupan yang baik. Pak, orang kalau hayatul thayyibah, kehidupan yang baik, meskipun rumahnya sempit, kehidupannya lapang. Rumah sempit, hatinya lapang. Tapi orang yang tidak ada iman dan amal soleh dalam dirinya, selapang apapun rumahnya, kehidupannya sempit. Jadi orang miskin untuk bahagia itu Pak, nggak perlu harus kaya dulu, taat kepada Allah. Orang miskin pasti taat. Orang kaya untuk bahagia tidak perlu harus miskin dulu, taati Allah dan Rasulnya, maka orang kaya itu pasti ada mulia. Gunakan harta untuk agama. Orang biasa untuk mulia tidak perlu harus jadi pejabat dulu. Pejabat untuk mulia tidak perlu harus jadi orang biasa, untuk pejabat tidak, tetap pada posisi masing-masing. Usaha dakwahnya Rasulullah SAW bukanlah usaha untuk menjadikan orang miskin menjadi kaya atau menjadikan orang kaya menjadi miskin, bukan. Hati-hati, kadang-kadang kita ini punya program mengentaskan kemiskinan, kita nggak punya kekuasaan apa. Itu programnya Corona nasional. Dia pikir kalau orang kaya semua mulia. Nah, harus ada orang miskin. Coba kalau semua orang kaya, siapa mau jadi pembantu di rumah ibu-ibu? Boro-boro kita sama-sama kaya loh. Cuci baju sendiri, tidak ada yang urus. Ada hijau. Allah ciptakan ini semua suasana negara untuk ujian. Bukan untuk menjadikan orang kaya menjadi miskin, orang miskin menjadi kaya. Bukan untuk menjadikan orang biasa menjadi pejabat atau menurunkan jabatan raja-raja. Tidak. Nabi datang kepada orang miskin, ajak orang miskin taat kepada Allah. Nabi datang kepada orang kaya, ajak orang kaya taat kepada Allah. Nabi datangi raja-raja, ajak mereka taat kepada Allah. Nabi kalau kirim surat kepada raja, penguasa, selalu Nabi tenangkan hatinya. Tenang kalian, aku kesini bukan untuk mengambil alih kerajaan kalian, tapi aku ingin memberikan sebuah kerajaan yang lebih besar, mengeluarkan kalian dari sempitnya dunia kepada lapangnya akhirat. Terimalah Islam. Kalau tidak, bayar jizyah. Kalian aman dalam berbahasa Islam. Kalau tidak mau juga, aku akan hantarkan satu pasukan, satu jamaah yang mana mereka mencintai mati melebihi kalian mencintai dunia. Itu surat Nabi kepada orang-orang kafir. Jadi sahabat itu beda sama kita. Kita takut mati, mereka cinta mati. Kenapa mereka cinta kematian? Karena mereka paham dan sadari kematian adalah pintu gerbang awal berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Pak. Ada yang takut mati gak sih? Ada. Takut mati nggak takut mati. Ya Pak. Tapi orang kalau takut mati dalam makna positif dia buat persiapan. Ingat mati, gak ingat mati. Siap mati, gak siap mati. Ini ketetapan Allah. Di dunia ini gak ada yang pasti kecuali mati. Capres Pak, itu belum tentu jadi presiden. Cagup belum tentu jadi bupati. Cagup belum tentu jadi bupati. Cagup belum tentu jadi gubernur. Cagup belum tentu jadi bupati. Tapi kalau camat gimana? Camat gimana? Kalau mati ini Pak Camat ini camat semua nih. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa. Orang kaya, ayo itu teriaknya mati gitu. Kalau saya ikut nyanyi yang lain biar saya nyanyi. Pokoknya semua yang keras teriak mati Pak. Karena Nabi katakan orang yang paling cerdas dalam panah Allah adalah orang yang paling banyak zikrul maut, mengingat mati dan mempersiapkan buat mati. Kita orang beriman nggak usah takut mati, nggak usah dengan kita mati. Orang yang mati satu nyanyi. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, yang di belakang mati. Kenapa yang di depan ketawa semua? Depan kena bagian. Yang di samping mati, yang di tengah mati, yang di depan mati, yang di atas mati. Kalau saya kan mau ceramah dulu. Kalau bapak-bapak ibu-ibu monggo silakan dulu.
Ikhlas ya, kalau benar ikhlas. Ibu bayangkan, pernah nggak bayangkan sekali ya Allah kalau bisa mati ya Allah. Mati itu pastinya mati lebih pasti daripada terbitnya matahari esok hari. Matikan ya. Yang namanya kematian itu Pak, tidak mencari orang tua, tidak mencari orang sakit. Nah, siapa saja yang Allah berikan berangkat pasti berangkat. Saya pernah berapa hari yang lalu melihat seorang tua kakek-kakek sedang menangis di depan kuburan cucunya. Kakek menangis di depan kuburan cucunya yang masih muda kayak dulu. Kalau untuk kelahiran memang lebih dua ibu daripada anak, itu tertib dunia. Tapi kalau untuk urusan kematian, kadang-kadang lebih duluan cucu daripada nenek, lebih duluan cucu daripada kakek. Jangan tertipu dengan usia muda. Anaknya masih muda, masih sehat. Insya Allah nanti kalau tempat sudah tobat, tidak segera mati. Berapa banyak Bu? Ibu pernah lihat nggak orang yang pengen bangun rumah tahu-tahu mati sebelum rumahnya selesai? Pernah? Berapa banyak kita mendengar kabar? Berapa kali kita mendengar kabar orang yang ingin beli mobil tahu-tahu mati sebelum punya mobil? Berapa banyak kita mendengar berita orang yang ingin menikah mati sebelum ijab kabul? Saya lihat itu berapa bulan yang lalu saya isi pengajian di Depok, ada rumah yang dihias dengan janur, semuanya udah dihias nanti. Saya tanya ini ada acara apa? Itu semestinya hari ini pernikahan ini. Tahu kemarin pengantin perempuan yang meninggal. Aneh-aneh banyak, jangan banyak anak-anak, jangan anak lebih banyak berumurnya. Ada orang Pak, pagi hari masih bersendagurau dengan anak istri di rumah. Pagi hari makan pisang goreng, kopi, semua segelas kopi, bersendagurau, tertawa, terbahak-bahak. Lalu dia keluar dari rumahnya dengan berjuta-juta rencana di benaknya. Dia ingin ini, ingin itu, ingin begini, ingin begitu, ingin kesini, ingin kesitu, ingin kemana-mana. Macam-macam itu rencana dia. Dia ingin bangun rumah di sini, villa di sini, jadi berangkat ke luar negeri. Banyak rencana dia. Ternyata sore hari kita dengar kabar dia sudah dalam tanah. Dia sudah ditipu di dalam tanah, terbuka. Mana itu andai-andai yang begitu banyak, kredit cicilan harus dia bayar tiap bulan. Itu malaikat maut gak punya perasaan. Dia datang, berangkat. Maaf saya belum siap, saya punya hutang banyak, dia gak peduli. Saya mau mantu besok anak saya mau menikah, gak peduli. Tolong jangan ambil nyawa saya. Siapa yang menamkai istri saya gak peduli malaikat maut. Perintah datang, tangkap, berangkat. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, rela atau terpaksa. Makanya orang kalau dengan mati dia nggak mau maksiat. Dia sadar manusia orang beriman itu cerdas. Dia tahu biasanya Allah Taala akan matikan orang sebagaimana kebiasaan hidupnya. Orang yang sibuk dakwah, sibuk ta'lim, sibuk zikir ibadah, sibuk khidmat membantu umat, insya Allah dia mati dalam kebaikan. Saya doakan semuanya mati dalam dakwah, amin. Amin. Mati lagi ibadah, lagi tahajud, amin. Amin. Mati lagi zikir, mati lagi baca Al-Quran, amin. Mati lagi haji, amin. Mati lagi umrah, amin. Kawan saya berapa hari yang lalu, berapa hari yang lalu di Semarang dia lagi gerak pergi dakwah. 38 umurnya. Malam-malam dia bangun tahajud, dia baca surat malam Jumat, surat Al-Kahfi. Kemudian nanti dengan surat sajadah. Di ayat sajadah dia sujud. Pas ayat sujud sajadah, ternyata itu sujud terakhir, dia tidak bangun lagi. Tempat dia tunggu dia nggak pagi-pagi, dia sudah sampai subuh didorong, dia meninggal dunia dengan Al-Quran di tangannya. Lagi sujud di hadapan Allah Taala. Allah jemput dia dengan cinta, dengan kasih sayang, dengan penuh kerinduan. Dia rindukan saat perjumpaan Allah. Itu orang beriman. Ini judul kita, meniti jalan meraih kecintaan Allah. Orang kalau cinta pasti rindu. Dia Allah itu maha baik, maha sempurna, maha kaya. Kita dipanggil orang kaya belum datang, tapi dipanggil Allah nggak mau datang. Tahu apa? Allah itu maha kaya, yang menciptakan intan, berlian, emas, permata, semua batu-batu mulia di atas dunia ini Allah.
sekarang lagi trennya gosok batu, bahkan masih ada gini. Sekali-sekali tuh gosok tuh batu nisan tuh. Ditulis namanya Sulaiman bin Akik. Kosongkan tanggal matinya, nanti pas mati biar tinggal pasang aja. Ya. Jangan sampai hobi-hobi kita ini melalaikan kita. Apa sih? Kalau anak-anak muda nih sibuk main musik, ya main musik terus, azan berhenti udah. Sibuk main futsal, main bola, azan tetap aja aja terus ya. Kan kita punya hobi macam-macam, beda-beda hobi Pak. Bahkan ada hobi yang disunahkan, mana itu hobi. Tapi sudah disunahkan oleh itu perkara yang melalaikan kalau kita ingat. Berkuda, berenang, macam-macam hobi. Jadi Islam tidak membatasi masalah ini, Pak. Yang penting paham kapan waktunya. Kalau azan berkumandang itu perintah sholat ke masjid, bukan perintah berdagang. Berdagang itu ibadah, Pak. Berdagang itu amal saleh. Orang mencari nafkah dengan istri itu seperti pahala jihad. Tapi azan berkumandang haram. Yang pernah ke Mekah, ke Madinah, pas azan berkumandang apa bunyinya? Askar teriak-teriak haram, haram, haram. Itu di Makkah, di Madinah itu kalau azan itu tempo mengeluarkan duit. Dia tahu ini waktu bukan waktu dari duit sekarang, waktu ke masjid. Berhenti semua sistem. Jangan mentang-mentang baca Al-Quran itu perintah Allah terus baca Al-Quran terus, jangan. Ada perintahnya, ada waktunya, ada waktu-waktu yang dilarang baca Al-Quran. Dalam masjid ketika khutbah berkumandang, ketika khatib berkhutbah itu perintah Allah mendengarkan bukan membaca. Kita harus tahu Islam itu agama yang sangat luas. Setiap perintah ada waktunya, setiap waktu ada perintahnya. Jangan mentang-mentang mencari nafkah untuk ibadah, ada hadis yang dikatakan cari nafkah sepanjang malam. Ya. Jadi ada waktunya untuk bersenang-senang, berhiburan dengan keluarga, ada waktu untuk tetangga, silaturahmi. Tadi nanti ada waktu buat orang-orang. Jangan selfish, jangan diri sendiri dipikir. Orang juga dipikir. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu. Inilah Islam. Agama yang sempurna, agama yang sangat indah. Jadi kalau ada yang mengajak kepada kebencian, permusuhan, itu bukan ajaran Islam. Kita ini umat yang terbaik, khairu ummat, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Saya mau tanya, manusia itu orang Islam saja apa seluruh orang? Orang Nasrani manusia tuh, orang Cina manusia, orang Afrika manusia, orang Yahudi manusia, orang ateis manusia, orang Hindu di mana sekarang lagi nyepi manusia. Ini umat Allah hantar ke dunia kembali manfaat kepada seluruh manusia, bukan ke orang Islam saja. Apa manfaatnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dakwah, ajak orang kepada Allah, cegah dari kemungkaran. Nah, jadi hadirin sekalian, inilah alasan kenapa Allah katakan kita umat yang terbaik. Ternyata kenapa? Karena Allah beri kerja Nabi kepada kita. Bu, tahu nggak, ini umat kita ini umat yang dibangga-banggakan oleh Allah di dalam Zabur, di dalam Taurat, di dalam Injil. Sehingga nabi-nabi pun berdoa kepada Allah, Nabi, ya Allah jadikan kami umatnya Muhammad SAW. Pak bisa bayangkan ya, itu Nabi Musa nangis-nangis doa sama Allah, ya Allah jadikan hamba umat Rasulullah SAW. Nabi Musa ingin seperti bapak-bapak, Nabi Ibrahim AS, seluruh Nabi sampai Nabi Isa AS berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan aku umatnya Muhammad SAW. Khairul umat, the best umat, umat yang terbaik, diharapkan surga dimasuki oleh kaum terdahulu sebelum kita memasuki surga. Allahu Akbar. Kenapa Pak? Umur kita singkat, 60-70 tahun. Ibadah kita aneh-aneh, macam-macam. Gak pernah kapan sholatnya khusyuk. Haji pergi jalan-jalan, umrah pergi shopping. Allah katakan ini umat seperti ini umat yang terbaik. Kenapa?
Karena Allah beri kerja Rasulullah kepada umat. Allah beri kerja dakwah kepada kita. Jadi ini umat kalau tidak berdakwah, hina, sehina-hinanya. Ini orang Islam gak kurang banyak sekarang, 2 miliar lebih orang Islam di seluruh dunia. Di Indonesia ada 1 juta masjid, ribuan pesantren, ribuan santri, ribuan hafiz Al-Quran, begitu banyak ulama di Indonesia. Kathir ilmu banyak. Orang Indonesia ini kalau berdebat sama orang Saudi Arabia kalah orang Saudi, Pak. Saking alim-alimnya orang Indonesia. Kita kurang apa? Kaya. Duit itu orang Saudi toiletnya dari emas, Pak. Toilet mereka dari emas. Harta kita punya, jumlah kita banyak, amalan kita banyak, banyak haji. Bapak datang ini berangkat 7 tahun lagi. Ini ada orang depan sini ya. Ada 10 tahun, 7 tahun. Itu haji plus 7 tahun. Banyak jamaah haji. Tapi kenapa ini umat berada dalam keadaan hina sehina-hinanya? Kita sama-sama kita berpecah belah. Ini merasa paling benar, ini salah, kamu kafir, ini semua, aku yang benar sendiri. Ya. Karena hilangnya dakwah. Majelis ilmu banyak. Yang kurang itu majelis dakwah. Dalam satu maklum hadis Nabi ceritakan, kalau nanti umat di akhir zaman sudah disibuk oleh perniagaan, yang sibuk oleh pertanian, oleh peternakan, dalam kami di belakang sapi-sapi mereka tinggalkan kerja dakwah, maka Allah akan katakan kehinaan kepada umatku, yang mana kehinaan itu tidak akan dikembalikan oleh Allah, kemudian kehinaan tidak akan dicabut sampai mereka kembali kepada dakwah. Pak, dakwah itu bukan profesi. Saya kalau dipanggil ustaz, saya amin aja, amin. Dipanggil kiai haji, amin. Padahal bapak itu nggak tahu kalau saya bukan ustaz. Baru cita-cita jadi ustaz. Saya musisi, sampai hari ini masih main band. Masih banyak hobi-hobi yang aneh-aneh. Main musik, melukis. Saya seniman. Tapi saya paham itu ayat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas itu juga berlaku untuk saya. Bukan hanya ulama, mana ada dalil yang mengatakan berita dakwah kepada orang beriman? Tidak ada. Dakwah itu perintahnya kepada seluruh umat Rasulullah SAW. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh umatmu, hadhihi sabili, inilah jalanku, ajak manusia kepada Allah. Ajak manusia kemana, Pak? Saya punya cara yang orang kepada Allah dengan karya-karya saya. Bapak punya cara lain, Selama mengajak kepada Allah, kita mesti merasa terbantu oleh usaha-usaha yang dibuat oleh orang lain. Dakwah ini luas, Pak, bukan sempit, bukan cara kita aja yang benar. Ada berdakwah banyak perolehan filmnya dia banyak metode-metode yang digunakan. Ada yang pesantren kilat, ajak manusia kepada Allah. Oh, tapi saya nggak punya ilmu, Ustaz. Gimana caranya saya berdakwah? Dakwah itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya artinya apa? Mengajak. Banyak orang sekarang nggak bisa bahasa Arab, tapi dia berusaha menerjemahkan dakwah. Dibilang dakwah harus berilmu dulu. Mana ada dalilnya? Dakwah itu harus beriman dulu. Setelah kita yakin Allah itu satu, Allah itu Tuhan, selain Allah bukan Tuhan. Setelah kita yakin Nabi Muhammad dan Nabi yang terakhir, itu 2 kali masyarakat wajib didakwahkan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu hari ini masuk Islam, keesokan harinya langsung mengajak 9 orang masuk Islam. Apa ilmunya Abu Bakar hari itu? Al-Fatihah belum turun, Al-Quran belum turun, baru 5 ayat kita disirapikan nanti terakhir ayat. Dewa. Jadi tidak ada dalilnya hari ini. Kemudian mengatakan dakwah itu harus jadi habis Quran dulu, harus berilmu dulu, harus tahu dulu hadis sahih, hadis sahih berbuat. Itu artinya taklim, mengajar. Kalau mengajar perlu ulama, perlu kiai, perlu ahli dalam ilmu itu. Kalau mengajar ini anak kecil bisa. Ibu bisa ngomong ayo nggak? Ayo sekarang coba yang keras, ayo. Nah, itu bisa dakwah. Ayo itu yang dakwah. Ayo, cuma ayo, mas, ayo, mas, kan banyak tanya loh, ayo aja, ayo, itu dakwah. Ayo marikan. Terus
Dia tanya sama anak kecil tadi, gimana cara sholat yang benar? Oh, tunggu sebentar, saya panggil abi saya dulu. Ini anak kecil kalau tidak punya ilmu nggak boleh ngajarin orang cara ibadah, mesti ulama. Meskipun dakwah ini amalan yang paling mudah, meskipun bahkan orang buta bisa buat, orang tuli bisa buat, orang bisu bisa buat, orang kaya, orang miskin bisa buat, semua orang bisa buat, apapun profesinya, apapun mazhabnya, apapun partainya, apapun sukunya, semua bisa buat dakwah. Meskipun itu amalan paling mudah, tapi ternyata di dalam Islam itu pahala yang paling besar. Ini ada ulama kita, ada tuan guru, ada kiai, ada pak ustaz. Coba kita tanya Bu kepada seluruh ulama yang ada di seluruh jagat raya, Ustaz, apakah ada amalan dalam Islam yang lebih besar dari dakwah? Tanya sama ustaz-ustaz, apakah ada pahala yang lebih besar dari pahala dakwah? Yang ngomong ayo tadi, ada nggak? Sampai hari ini belum ada satu orang ulama pun yang mengatakan ada. Allah sendiri tantang dalam Al-Quran, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang qaulannya, yang perkataannya, yang perbuatannya, yang tulisannya? Ulama tafsirkan itu dinan. Dalam tafsir dikatakan qaulan itu maknanya sama dengan dinan, agamanya. Siapakah yang agamanya yang lebih baik daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah? Pertanyaan tidak perlu dijawab. Wa 'amila shalihan, dan dia beramal saleh. Wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata aku orang Islam. Dia bangga menjadi orang Islam. Dia tidak malu menampakkan keislamannya, mensahirkan keislamannya di hadapan seluruh orang. Dia nggak malu pakai jilbab, dia nggak malu pakai sunnah, dia nggak malu pakai sarung, dia nggak malu pakai koko, pakai gamis, dia nggak malu pakai sorban, dia nggak malu pakai jenggot. Dia tidak malu dengan identitas keislamannya. Dia bangga menjadi orang Islam. Pak, saya di Bali, saya tahu betul Pak, orang ustaz-ustaz kadang-kadang orang dari polisi sampai di Bali dia sembunyi sombong Pak. Dia malu jadi orang Islam. Namanya di sini jelas Muhammad, sampai dia jadi Michael. Karena tidak adanya keinginan untuk berdakwah. Saya punya pengalaman unik dalam berdakwah. Saya paham perkara tahun 2000, bukan tahun 2000, tahun 2000. Mulai saya pahami bahwa dakwah ini mudah, Bu. Dakwah itu mudah, semua bisa buat. Ayah. Berarti saya bisa buat. Apalagi dulu punya dasar agama, waktu kecil di Padang belajar agama. Udah, saya pasti bisa buat. Saya putar otak saya gimana cara ngajarin kepada Allah. Oh, gimana caranya biar orang muda datang sama saya, gimana caranya? Udah, saya pakai full sunnah. Pak, orang di Bali itu, orang muda itu tidak mendakwahi kita dengan kata-kata, tapi dia dakwahi orang Indonesia dengan pakaian mereka, dengan style, dengan lifestyle. Dia pakai baju seksi-seksi, celana sobek-sobek, rambutnya diwarna-warni, pakai piercing, ditato, lehernya seperti tato. Besok Pak, orang Madura pun begitu gaya, orang Jawa begitu gaya, orang Padang begitu gaya, ikut gaya orang boleh. Jadi dia perangai kita sekarang yang budaya, saya harus lawan yang budaya Islam. Ini pakai ini Pak, bukan budaya Arab, bukan. Ini budaya Indonesia, budaya Islam. Gak percaya coba buka, ada uang 5.000 kan? Di belakang itu ada fotonya Tuanku Imam Bonjol. Sopannya lebih gede dari saya. Jadi pahlawan nasional Indonesia. Bangga di Ponegoro, Kiai Ahmad Dahlan, Asim Asyari, Buya Hamka, semua berbagai sunnah. Nah, cuma sekarang karena tontonan sudah jadi tuntunan, jadi tontonan. Di TV itu kalau orang berpakaian ini dibilang apa? Teroris kan? Jujur Bu, tadi mikir aku ini jangan teroris nih, nanti jangan ISIS nih, kalau berbahaya, jangan kita pakai Suriah ya. Karena ini beremosi Pak, Islamofobia orang takut dengan Islam sekarang. Karena terbukti Islam berkembang di Amerika, di Eropa, di Prancis, di Jerman, hari ini ribu-ribu orang masuk Islam. Jangan jauh-jauh Pak, saya cerita diri saya sendiri bagi saya bukan orang hebat, bukan ulama, bukan, wallahi. Saya belum belajar juga, saya pengen saya berpakaian ini, mudah-mudahan nanti jadi ulama benaran, amin. Itu awalnya pura-pura dulu Pak. Coba aja lihat Bu, bencong-bencong itu dia pura-pura banci, jadi banci benaran.
sekarang pura-pura jadi ustaz, jadi ustaz beneran. Amin ya Allah. Saya pernah datang di Bali itu. Satu kali ini yang update aja lah. Sekarang kan lagi heboh tuh orang berhukum mati Bali Night. Tahu Bali Night? Orang Australia yang pengedar narkoba itu. Satu hari saya dapat jatah ngisi khotbah Jumat di LP Rombongan. Kasih, baru terbesar yang tidak datang. Jadi cerita itu. Saya ngisi khotbah. Saya biasa namanya anak metal. Dulu di panggung teriak-teriak, di mimbar pun teriak-teriak. Allah kuasa, Allah kuasa. Khotbah itu mata merah. Sudahnya Bapak Tri biar orang ngantuk. Kalau jangan pernah hadirin yang muliakan Allah, semuanya harus teriak Pak. Jadi hati harus teriak. Itu sunnah Nabi. Kalau hati itu makanya adalah seperti orang yang di perang. Jadi dia akan membawakan itu. Saya khotbah. Ternyata saya nggak tahu di sebelah masjid di Albert Rombongan itu ada satu ruang khusus, namanya total maximum security. Itu ruang yang benar-benar penjaganya super ketat. Ternyata di sana itu narapidana hukuman mati, narkoba dan terorisme. Karena di sana banyak orang ada bule dan sebagainya. Kan sudah bertahun-tahun dalam LP, otomatis orang-orang itu sudah ngerti bahasa Indonesia. Dia kan dengar khotbah, mereka kan keluar. Habis khotbah Jumat, saya dulu depan masjid bicara sama beberapa orang napi. Saya setiap minggu rutin ngasih bimbingan dalam LP. Karena di dalam LP sama rumah sakit itu orang hati lembut kok. Di LP itu kalau saya ajak pergi dakwah semua katakan Pak saya siap, tapi nggak boleh keluar. Ada yang saya pergi berangkat sama saya siap semua, tapi nggak boleh keluar. Yang pun di luar nggak mau keluar. Subhanallah. Datang di bule itu orang, anak muda ganteng-ganteng, masih muda. Saya lihat, dia lihat. Saya kasih kode kan, dia angkat tangan. Saya panggil, dia datang. Saya tunggu dia. Ini mungkin efek pakai sunnah dia pikir ini rumah besar bahaya kalau nggak datang. Jadi boleh tidak. Dia datang mulai saya tanya saya, hey brother, saya tahu bicara dakwah. Nanti boleh diamalkan kalau bapak yang Amerika keluar negeri di Eropa nanti ketemu boleh ini cara dakwahnya. Ulurkan tangan, sebut nama. Oh, my name is Sulaiman. You? Saya nanya, kamu nama aku siapa? Itu my name is Scotras. Nama saya Scotras. Where you from? Brisbane, Australia. Oh, Aussie. Yes. Sudah berapa lama kamu di sini? Dia tanya. Pakai bahasa Inggris. Dia bilang, 4 years. 4 tahun. Berarti 4 tahun sudah lama. Pernah nggak bisa berikan cium foto Allah? Pernah nggak ada orang yang datang sama kamu bercerita tentang Allah? Nah. Pak, ini unik Pak. Ini realita Bapak harus akui fakta ini. Di Bali itu kita minoritas, tapi mayoritas di LP tetap orang kita Islam. Alhamdulillah. Kita minoritas tapi mayoritas tetap orang Islam. Karena orang Islam ini banyak digoreng setan Pak. Orang kafir dibiarin biar tawanya masuk neraka. Kalau kita digoreng terus Pak. Di masjid mana ada yang khusus sholatnya, tapi kalau orang lagi di tempat ibadah lain ada khusus. Memang setan nggak goda mereka Pak, biar dibikin khusus masuk neraka. Kita banyak godaan Pak. Berarti selama 4 tahun di sini belum ada satu orang Islam pun yang dakwah sama kamu. Nah, baik. Oke brother, kamu dulu. Saya bilang, anak muda saya pergi. Makanya nggak buat kemarin buat dia buat satu orang namanya Scotras. Baik. Ini kan fine. Beri sama waktu 5 menit. I want to talk to you about Allah. I want to talk to you about Allah. Aku ingin bicara kepadamu tentang Allah. You Christian? Yes, I'm Catholic. Orang Katolik, biasanya begini, fanatik. Saya bilang oke. Dia sama cerita. He's the one and only Allah who creates seven skies and earth. Yang menciptakan tiap langit dan bumi, menciptakan kamu, menciptakan aku, beri kita rezeki, menjaga kita, melihara kita. Semua Allah Ta'ala. Yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah. Terus dia bilang ini, why Imam, why? Dia panggil saya Imam. Why? Dia bilang, I want to ask you something. Aku ingin bertanya sama kamu satu pertanyaan. What's your opinion in Islam about suicide?
Bagaimana pendapat orang Islam tentang suicide, tentang bunuh diri? Terus saya bilang, kamu gila, ayo crazy. Kenapa kamu bertanya bunuh diri? Apakah kamu ada niat bunuh diri? Saya hukuman mati. Ayat dan sentence saya hukuman. Dia pakai bahasa Indonesia, saya hukuman mati. Saya tanya sama orang LP, ini orang siapa nih? Muda-muda, kecil-kecil, umur 22 tahun waktu itu. Keren sekali kasusnya sampai hukuman mati. Dia balinain saya nih. Balinain? Saya jujur waktu itu di jarang nonton TV, saya nggak tahu apa itu balinain. Apa balinain? Ayo nak mau balinain, mau disahkan, mau apa? Kayaknya udah dulu aja nih. Udah no. Kalau kamu dapat hukuman mati, tidak ada sentence gitu. Saya bilang, saya sudah dijatuhi hukuman mati sama Allah. Dibilang apa salahmu? Salah nggak salah dalam dijatuhi hukuman mati. Bapak ini hukuman mati semua nih. Nanti eksekusinya gimana nggak tahu nih. Udah sih Allah. Mungkin ada yang baik-baik, ada yang penyakit, ada yang jatuh pesawat, ada yang dalam mobil, macam-macam. Cara Allah. Itu rahasia Allah. Itu urusan Allah. Eksekusi bagaimana? Bahkan kamu sama aku sama hukuman, kamu gak usah bunuh diri. Tapi udah itu susah. Kamu sabar saja, nanti kamu mati sendiri. Oke, gitu. Terus dia bilang, ini problem is only one. Masalahmu cuma satu, you have no connection dengan Allah. Kamu gak ada hubungan dengan Allah. Kamu gak ada hubungan, kamu gak kenal Allah. Nobody can help you except Allah. Ini kata-kata apa? Nobody can help you except Allah. Gak ada orang yang bisa membantumu kecuali Allah. Only Allah. Hanya Allah yang bisa menolongmu. Nobody else. Your president, my president, your lawyer, your father, your mother, nobody can help you except Allah. Only Allah can help you. Scott, listen to this. You be a Muslim. Saya datang dari Muhammad setelah itu. I promise you, help Allah. Aku jadikan bantuan Allah. 1000%. Kurang lebih 15 menit saya bicara sama ini Sportas. Nanti bicaranya apa-apa kita lanjutkan. Dia mati, dia bersyahadat, dia masuk Islam. Saya ganti namanya jadi Scott Sulaiman. Saya dari Sulaiman, dia Scott Sulaiman. Saya tak ngerti itu siapa yang dia syahadatnya. Saya pulang santai aja. Saya cerita sama istri, kita ada orang boleh masuk Islam. Oh iya. Karena memang hari-hari itu ada orang masuk Islam. Datangnya di saya, Pak. Jadi negara ini. Karena saya memang aneh sendiri. Di tengah-tengah dekat pantai Kuta, pakai saya gini terus. Istri saya pakai dada. Kita memang sengaja berpakaian semacam dengan dia untuk dakwah supaya orang ada fikir kepada Islam. Dan kita lihat kan ternyata orang berpakaian semacam ini bukan teroris. Saya juga melukis, saya juga baik, ngomong dengan bahasa kasar. Oh iya. Sedikit berubah sedikit. Mindset orang tetap pakai sunnah. Besoknya saya ajak tukang sunnah. Saya buat dokter ke dalam LP. Memang itu agak berat, 22 tahun. Itu agak keras sedikit. Tapi ada teknologi canggih sekarang. Tidak usah dibayangkan. Jangan dibayangkan, jangan dibayangkan. Udah, setelah disunat, saya mulai masalah. Itu jadi headline ternyata di Australia. Kan dia jalannya gini-gini ke mata-matanya kayak dilihat dia, kenapa kamu potong itu? Dia bilang, ini Muslim. Berheboh. Ternyata seluruh TV, media Australia menjadikan itu berita utama. Saya tidak ada izin kepada El Kampas, karena saya itu istilah itu tidak ada rencana apa-apa, karena dia datang. Dan parahnya lagi itu Kampas yang terprovokan waktu itu murtadin. Murtad Pak, orang Islam dulunya. Allah Akbar. Alhamdulillah. Murtad jadi pastor. Nah, dia kebakaran jenggot. Datanglah wartawan dari seluruh Indonesia. Sekarang ada headline di Australia, wartawan Indonesia datang menanyakan benarkah itu dibilang hoax. Makanya kalau anda cari-cari berita ini di internet, awalnya ditulis Skotas masuk Islam, terus berita-beritanya dibilang itu hoax. Tapi Skotas sampai dia belajar ngaji dan dia jadi habis Al-Quran. Doakan Pak, nanti dia keluar. Itu hukuman mati dia. Allah bayar janji saya kepada dia. Saya kan sudah jadikan pertolongan Allah. Bukan 100%, I tell you 1000%, Allah will help you. Pasti. Allah gerakkan hati Pak SBY, itu hukuman mati dia dirubah jadi seumur hidup. Kalau seumur hidup dia ditangkap umur 18 tahun, berarti nanti umur 36 dia keluar dari LP. Ibu tunggu mudah-mudahan nanti dia keluar, tetap banyak umur, dia jadi orang Islam, kita undang di sini jadi ceramah. Amin. Namanya Sulaiman. Itu salah satu member Malina. Maka Bapak doakan
solusi bagi umat ini sekarang. Umat yang harus kenal Allah, harus cinta kepada masjid. Perbaikan bangsa Indonesia ini di masjid, Bu, di masjid. Bukan di mana-mana, di masjid. Tidak ada tempat lain. Kalau satu kampung itu pengen baik, perbaiki masjidnya. Masjid ini hatinya kampung, hatinya sebuah kampung. Kalau kita mau kampung itu baik, bercurah-curah rahmah, perbaiki, makmurkan masjidnya. Orang Yahudi tidak takut dengan senjata, orang Islam dengan ekonomi, orang Islam dengan jumlah orang Islam. Dia takut nanti kalau sholat subuh sudah seperti sholat Jumat. Iya, Pak, sholat untuk laki-laki ini perintahnya lima waktu di mana, Pak? Di masjid. Ibu-ibu silahkan datang ke masjid, tidak ada masalah, tidak ada larangan. Tapi lebih baik sholat di rumah untuk mengurangi fitnah. Tapi kalau untuk masjid apa-apa dengan hijab yang sempurna. Tapi kalau imam walad dalil, ibu-ibu diam, nggak usah ikut ngomong amin. Karena suara wanita pun aurat karena waktu-waktu tertentu. Coba bayangkan Pak Imam, walad dalil, tapi itu amin. Pak Imam ini bingung kan itu suara. Akhirnya lupa baca, lupa rakaat berapa. Baru datang juga di saya ini. Makanya suara wanita itu kan dikatakan aurat itu. Jadi kalau bicara yang nggak penting nggak usah. Nah, maka dalam masjid diam-diam pakai hijab sempurna boleh di masjid. Tapi kalau laki-laki tidak ada sholat bagi laki-laki tidak masjid. Kecuali di masjid. Berita di rumah itu sholat wanita. Bu, kalau suami ibu suka sholat di rumah, maka ibu telah memiliki seorang suami yang solehah. Kalau suami sholat di rumah terus kasih mukena aku, Pak, abang kalau pakai mukena ini kayaknya cantik. Yang warna pink. Coba sekali-sekali dikasih, nggak apa-apa. Dengan niat untuk menyadarkan kalau ini perintah untuk laki-laki. Ibu-ibu sholat di rumah, suami sholat di masjid, dapat pahala suami otomatis. Karena seluruh pahala suami Allah berikan kepada istrinya secara otomatis. Seluruh dosa istri Allah berikan kepada suaminya otomatis. Kalau suami tidak ada usaha untuk mengajarkan agama kepada istri. Pak, istri kita maksiat, bapak dosa. Istri kita nggak pakai hijab keluar rumah, kita diam dan kita tidak beri nasihat dan tidak berdakwah kepada dia, seluruh dosa dia. Bahkan Allah akan bangunkan satu tempat di neraka untuk suaminya. Satu langkah istrinya keluar rumah tidak menutup aurat, suaminya ridho akan perkara itu. Pak, Bu, yang belum punya suami Allah bangunkan satu tempat di neraka untuk ayahnya. Yang sudah punya suami Allah bangunkan tempat di neraka untuk suaminya. Tapi kalau kita sudah mengajak, sudah menasihati dengan lemah lembut, dia tetap tidak mau, kita berlepas tangan. Tidak ada hidayah Allah. Hidayah dalam agama Allah. Nabi Nuh pun istrinya nggak taat sama Allah. Nah, tapi kalau kita tidak ada usaha untuk mengajak, kita kena hisab, kita kena masalah. Jadi ibu-ibu dorong suaminya itu taat kepada Allah, dorong dia berdakwah, dorong dia sholat. Itu apa? Itu untuk ibu juga. Untuk ibu juga. Sungguh malang seorang wanita yang punya suami tidak pandai sholat, punya suami tidak pandai sholat, tidak pandai baca Al-Quran, tidak pandai dakwah, tidak pandai berzikir. Rahmat Allah bercurah-curah kepada seorang suami yang memercikan air ke wajah istrinya untuk membangunkan istri yang tahajud. Kasih sayang Allah wajib kepada seorang istri yang memercikan air ke wajah suami untuk membangunkan suami sholat tahajud. Kemudian mereka berdua berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, sujud di hadapan Allah. Bu, suami yang sukses siapa? Adalah seorang suami yang mampu mengajak istrinya sampai ke dalam surga. Kemudian mereka berdua bersujud di hadapan Allah setelah menatap indahnya wajah Allah. Itu suami yang sukses. Bukan di dunia saja. Ayah yang sukses siapa? Ayah yang mampu meyakinkan anak-anaknya, wahai anakku saya, satu subhanallah lebih berharga daripada seluruh dunia beserta isinya. Ibu punya anak sampai ke luar negeri, kuliah S1, S2, S3, profesor, doktor, gak sholat, gagal jadi ibu. Anaknya gak sholat, gagal jadi ayah. Nah, makanya ini yang saya dapat metode pesantren Kilat. Bapak-bapak yang susah ke masjid, yang susah hati ke masjid, mesti dikurung dalam masjid. Ibu tahu nggak ayam? Ayam itu kalau susah dia dan tahu jalan pulang ke kandang, kita beri pasarnya ayam. Terus kita lepas, lari Pak. Nanti istrinya itu sudah ke masjid. Istrinya sudah ke masjid, boleh di luar masjid. Hari mana yang sholat?
berpisah dulu sementara karena Allah. Kita bukan waktu berlama-lama, minimal 72 jam dalam masjid. Pak, ini metode. Ibu dan ayam, teman saya beli ayam, dikurung di masjid 2 hari, bertelur ayamnya. Dia bilang, wah nggak mungkin ayam menjalin telurnya. Dia lepas Pak, akhirnya dia dapat telur ayamnya nggak pulang. Itu syarat ayam itu bisa pulang ke kandangnya mesti dikurung 3 hari di kandangnya. Bapak cobain nanti Pak. Nanti kalau dikurung 3 hari di masjid, 3 hari jangan pulang. Panas dingin ditahan aja di masjid. 3 hari mata gak maksiat, 3 hari lisan gak maksiat, telinga gak maksiat, mulut gak maksiat, pikir gak maksiat, 3 hari sholat berjamaah dapat tertinggal takbir takbiran bersama imam, 3 hari dia mulai kalau tahajud kemari baca Al-Quran, 3 hari kita sholat berjamaah tak pernah tertinggal takbir takbiran, 3 hari berwudu sempurna, batal wudu keluar lagi wudu lagi, maka pulang-pulang 3 hari di masjid mukanya kinclong, oh gak kena matahari kan, gak perlu pakai pemutih kayak gitu, ini panggilnya begitu. Jadi yang kedua, mesti kita diluangkan Pak Ustaz Pak Yusuf. Kita di sini aja nggak apa-apa, atau ke masjid lain. Kita itikaf 3 hari di masjid. Kita ngaji, buang Ustaz, baru ngaji 3 hari, pokoknya putus semua dengan dunia. Berpisah karena Allah, untuk bersama karena Allah. Nggak apa-apa Bu, berpisah sementara untuk bersama-sama selama-lamanya. Daripada bersama sementara, namun berpisah selama-lamanya. Gimana? Ini mana Bu? Orang kalau nggak pernah berpisah karena Allah, dia tidak pernah mengerti apa itu rindu karena Allah. Nah nanti pulang-pulang mengantar baru lagi. Saya kangen-kangen lagi. Insya Allah nanti bapak-bapak yang berminat ikut pesantren kilat sama saya di Cibubur. Mungkin tahun ini saya di Jakarta. Saya kan di Bali mungkinnya. Sekarang ada program di Trans 7 ngopi. Besok pagi kita ngopi sama tukang batu. Oh, batu. Sekarang bahaya batu-batu ini keren. Hobi. Besok kita kopi, jangan lewati jam 9 pagi. Nah, saya tinggal di sini. Nah, kita berangkat, insya Allah kita sama-sama di sini. Semua bersedia insya Allah. Insya Allah. Nah, itu saja mungkin yang lebih kurang dari saya. Mohon maaf, yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari kesalahan saya mohon diikhlaskan. Dan kita lanjutkan, semoga Allah terima kasih. Subhanallah bihamdihi subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya awwal al-ghalib ya akhir al-akhirin ya dzal qadimati ya rahimah masakin ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampun dosa kami ya Allah, dosa orang tua kami ya Allah, dosa manusia sesungguhnya ya Allah, tambahkan hati kami ya Allah, berikan kami ya, jadikan kami hasrat tidak bagi orang kepada kami ya Allah. Ya Allah, berikan rahmat dan curah di kampung kami ya Allah, di kota kami ya Allah, di bangsa negara kami di seluruh alam ya Allah. Ya Allah yang menjadikan keturunan kami hadis-hadis al-Fatihah ya Allah, alim-alimah ya Allah, da'i-da'iyah ya Allah, orang saleh dan salehah ya Allah. Ya Allah, matikan kami yang husnul khatimah ya Allah, kumpulkan kami nanti di akhirat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.